Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum semangat warahmatullahi luar biasa. wabarakatuh. Guru Ismuba Indonesia. Yeay. Ye. Nanti tepuk Alhamdulillah pertama. luar biasa, Allahu Akbar. Oh, luar biasa. Baik, masih semangat Bapak Ibu ya? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Meskipun tadi kita crowded ya sebentar, tapi itu biasa ya. Zoom itu biasa. Kita sering kali Zoom juga begitu, tapi mudah-mudahan ke depan ini lancar semua nih. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini waktu terus berjalan dan akan semakin luar biasa karena di kegiatan kita kali ini hadir di tengah-tengah kita dari Pusat Data dan Informasi Kemdikbud. Di sini hadir Bapak Abdul Majid, Ibu Tuti Alawiyah dan Mas Eldio Meilano. Mas bener ya? Mas atau Ibu? Mas ya. Mas Eldio Meilano. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar bersama tentang prinsip pengembangan media. Ya, prinsip pengembangan media ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Majid. Beliau adalah pejabat fungsional di PTP Ahli Muda di Pusdatin Kemdikbud, pangkat 3D, fungsional pengembang teknologi pembelajaran ahli muda. Bisa dicatat, barangkali Bapak Ibu nanti membutuhkan, mulai dari Aceh sampai Papua. Nomor beliau di 0815 8664 3666. Dia sudah tampil di layar Bapak Ibu, dan insya Allah akan bersama-sama kita menyampaikan bagaimana prinsip pengembangan media dalam konteks ini pembelajaran Ismuba, bagaimana mendekatkan anak-anak dengan Ismubanya, dengan ruh Ismubanya itu, dengan pendekatan media yang saat ini memang sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita dan peserta didik kita. Baik, agar kita bisa langsung menikmati sajian, maka langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Abdul Majid untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilahkan Pak Abdul Majid, monggo. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan Bapak dan Ibu semua, guru-guru yang luar biasa, guru-guru super, guru-guru dari Ismuba. Insya Allah kami dari tim Pusdatin akan sharing terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pengembangan konsep sebuah media pembelajaran, terutama nanti kita akan bicaranya lebih khusus kepada media pembelajaran berbasis video yang mungkin nanti akan menjadi menjadi bahan Bapak dan Ibu untuk mengembangkan mungkin nanti videonya ini akan menjadi bahan, menjadi lomba, tapi kita berharap bukan hanya menjadi lomba Bapak dan Ibu semua, ini akan menjadi bagian dari kita dalam proses pembelajaran. Apalagi memang saat ini pembelajaran dituntut Bapak dan Ibu semua dengan menggunakan berbasis IT. Salah satunya adalah apa? IT kita adalah IT video pembelajaran, audio, video, atau apapun itu bentuknya. Tapi yang pasti salah satunya memang sekarang kita manfaatkan bagi dan Ibu adalah di saat ini adalah kita bagaimana mengembangkan video pembelajaran. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan share, nanti saya juga akan dibantu dari tim kami. Saya sendiri Abdul Majid, tadi sudah dibacakan nomor HP saya, mohon izin nanti bisa ditulis. Apapun itu pertanyaan terhadap pengembangan media, nanti akan kita bantu Bapak dan Ibu semua. Bukan hanya sebatas kepada saat pelaksanaan sekarang ini. Nanti Bapak dan Ibu pada saat menemukan kesulitan, pada saat menemukan kesulitan mengembangkan sebuah video pembelajaran ataupun media lain, bisa berkomunikasi dengan kami. Gitu kan, dengan saya Abdul Majid di
0815-866-43-666. Nanti dibantu dengan Mbak Tuti, bantu juga dengan Mas Eldi. Oke. Izin Bapak dan Ibu semua, saya akan share screen. Mohon izin. Karakteristik medianya, kita udah sepakat ya Bapak dan Ibu, kita lebih memilih sekarang ini karakteristiknya adalah media video. Nanti akan saya jelaskan bagaimana karakteristik media video. Saya tidak membahas karakteristik media audio atau animasi atau multimedia, gitu kan. Waktu dan konteks pemanfaatannya, waktunya kapan nanti. Ini saya bicara adalah nanti sekali lagi materi saya ini tidak terbatas kepada Bapak dan Ibu saat ini akan mengikuti lomba. Tetapi ini adalah materi yang akan nanti Bapak dan Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran di kelas. Jadi waktunya dan konteks pemanfaatannya juga harus kita lihat. Kalau bahasa kita adalah semester berapa, kelas berapa, semester berapa, pertemuan yang keberapa, gitu kan. Kemudian biaya pengadaan media juga kita pertimbangkan, seperti itu. Kemudian ketersediaan media di lapangan, oh ternyata ada, sudah ada, atau ini belum, saya membuat, ya monggo saja. Kemudian kualitas teknis media. Kualitas saat ini sudah tidak ini lagi Bapak dan Ibu. Artinya dengan menggunakan fasilitas yang ada dan Bapak Ibu semua, kualitasnya teknis sudah bukan halangan lagi karena laptop ataupun HP yang kita gunakan sudah bisa kita gunakan untuk membuat sebuah program video. Kemudian legalitas konten. Nah, ini Bapak Ibu semua ya. Kita bicaranya adalah legalitas konten. Artinya Bapak dan Ibu juga harus lihat. Dan bagaimana ini lisensinya? Apa gambar yang akan saya gunakan nanti ini free atau berlisensi atau mengandung royalti gitu, termasuk audio juga seperti itu. Jadi nanti kita lihat Bapak dan Ibu semua dalam mengembangkan prinsip pemilihan media. Nah, kemudian prinsip penggunaan media dalam pembelajaran, gunakan media secara proporsional, jangan berlebihan, gitu kan. Kadang-kadang pengen merasa super, guru super menggunakan media, akhirnya kelas belajar dengan media terus nggak bisa juga. Jadi yang proporsional, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa belajar secara aktif. Nah, nanti kan tadi ada fungsi-fungsinya ya Bapak dan Ibu semua, karena memberikan stimulus bisa aja seperti itu video kita. Nah, kemudian perlu perencanaan dan persiapan yang baik sebelum memanfaatkan media dalam satuan sistem instruksional, perencanaan dan persiapan. Bapak dan Ibu sudah punya perencanaan dan punya persiapan. Berupa apa? Berupa RPP. Di situ ada kelihatan media apa yang akan kita pakai, gitu kan. Kemudian hindari penggunaan media yang sembarangan. Gitu. Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu semua, artinya hindarilah penggunaan asal ambil, kemudian kita manfaatkan di kelas. Jangan asal ambil. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Kita lihat dengan tadi yang unsur pertama, sebutnya tadi yang saya sampaikan di sini, tujuan pembelajaran seperti apa. Jangan asal. Gitu kan. Kemudian penggunaan media yang kurang tepat tidak akan membuat pembelajaran efektif Bapak dan Ibu semua. Sebaiknya justru akan mengganggu proses pembelajaran. Sebaliknya ya, justru akan mengganggu pembelajaran. Nah, kemudian kita cara memilih topik untuk dikembangkan menjadi media pembelajaran. Ini esensial. Pertama adalah esensial, perlu sekali dan mendasar, gitu Bapak. Ya, jadi perlu, ini nggak perlu, jangan. Ini esensial, ini penting, ini anak-anak nggak banyak yang tahu, ya berarti ini harus kita pilih materi ini, gitu loh. Bisa saja satu semester, begitu kita lihat, kita pilih, ternyata yang esensial hanya kami memerlukan video hanya sekian. Atau media hanya sekian. Tidak semua pertemuan atau tidak semua materi itu harus kita buatkan medianya, gitu kan. Kemudian adalah krusial, penting menentukan dan rumit. Tadi kan ada yang demonstrasi tidak bisa, mungkin siswa tidak bisa mengalami, itu bisa seperti itu kita gunakan media. Atraktif, kekuatan visual, klasik media, mungkin nanti ini akan tindak lanjut ya Bapak Ibu semua. Kemudian tentunya adalah media yang kita gunakan adalah menarik. Menarik itu akan berbeda nanti sesuai dengan sasaran. Buat anak TK, menyanyi menarik, atau bermain gerak menarik. Kemudian buat anak SD menarik, belum tentu buat anak SMP dan anak SMA. Nanti kita lihat Bapak dan Ibu semua, gitu kan. Ini memilih topik untuk dikembangkan menjadi media pembelajaran esensial, krusial, atraktif, dan menarik. Nah, ini Bapak dan Ibu semua, ini tahapan pengembangan media pembelajaran kita. Yang pertama adalah analisis Bapak dan Ibu semua. Tadi kita analisis nih kebutuhan media kita berdasarkan kepada apa? Kepada materi, kepada
berbasis pada kurikulum atau materi atau RPP kita lihat Bapak dan Ibu semua. Kalau bahasa kami di kami ini adalah di Pusdadi itu pemetaan materinya kita harus tahu, gitu kan. Kemudian setelah materi kita tahu tadi KI-nya KI berapa, KD-nya KD berapa, temanya tema yang mana, subtema yang mana, udah kita tentukan. Gitu kan. Kemudian kita analisis kebutuhan medianya. Sekali lagi, tadi kita bicaranya adalah kita akan bicara media video. Berarti saya akan mencari medianya atau materinya terkait dengan media video. Kan seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu semua tentukan. Dari sekarang kita tentukan nih, oh saya mau ngambilnya KD-nya KD ini, KI-nya KI sekian, KD-nya KD ini, semesternya sudah ketahuan, kelasnya sudah ketahuan. Dari sekarang udah punya bayangan tuh Bapak dan Ibu semua. Oh, saya akan mengangkat yang yang sanawiyah atau aliyah atau ibtidaiyah udah kita tentukan dari sekarang nih. Oh, ibtidaiyah kelas berapa? Oh, kelas 5. Oh, semester berapa? Saya mau videonya mau lihatnya semester 4. Semester pertama atau semester ganjil genap gitu kan. Kemudian kita lihat lagi setelah kita tentukan kelas sudah kelas 4, kemudian semesternya sudah kita tahu semester genap, kemudian kita ambil pertemuan yang keberapa. Kita lihat nanti Bapak dan Ibu semua, oh ternyata ini nggak cocok nih untuk buat video, saya cocoknya yang ini berarti bukan di semester genap, oh cari yang lain lagi Bapak dan Ibu semua. Kita cari gitu yang cocok. Nah, kemudian kita rancang, nanti akan disantuin. Pertama adalah dengan kita akan merancang itu akan menulis naskah nanti Bapak dan Ibu semua. Mungkin nanti kami juga akan membuat naskahnya tidak naskah seperti kami tentunya kan. Buat kita naskah buat simpel sekali nanti Bapak dan Ibu mudah mencernanya, bisa mudah menerapkannya. Tetapi nanti ada materi yang khusus bicara naskah adalah materi tuti ya Bapak dan Ibu semua. Setelah kita analisis kita dapat kelas, dapat semester, dapat KI, dapat KD, dapat tema, sudah kita tentukan video. Tadi kan sepakat kita oh nanti yang ini yang akan saya videokan. Dan kita tentukan Bapak dan Ibu semua, jangan terlalu banyak nanti. Berapa KD? Kalau 1 KD atau 2 KD cukup. Nanti kita berdampak kepada yang lainnya soalnya gitu kan. Oke, KD-nya apa? Bisa nggak kalau kita menentukan KD-nya itu atau KI-nya itu, jangan KI 1 atau KI 2. KI 2 hanya menyebutkan, jangan. Kalau bagus lagi, itu lebih kepada KI 3 atau KI 4 ya. Kompetensi yang lebih tinggi Bapak dan Ibu semua. Kalau menjelaskan gampang gitu kan, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Cukup ya mereka itu kan, itu membedakan. Gitu. Tapi kalau mungkin menganalisa mengapa terjadinya gerhana matahari, itu luar biasa kan seperti itu. Nah nanti bagi videonya kita menganalisa terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Kenapa sih bisa terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, kemudian baru kita produksi ya Bapak Ibu. Setelah kita buat naskah, kita akan melakukan produksi video pembelajaran. Produksinya apa? Nanti ada Bu Bapak Ibu akan disampaikan oleh Mas Eldio nih produksinya. Produksinya apa? Yang simpel nanti Bapak dan Ibu semua. Ada atau materialnya ada di Bapak dan Ibu semua. Kami tidak akan mempersulit Bapak dan Ibu dengan mudah. Nanti termasuk prosesnya pengambilan gambarnya dengan menggunakan sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang tidak mempunyai kamera standar broadcast bisa menggunakan kamera yang ada di fasilitas gadget Bapak dan Ibu semua. Itu secara teknis sudah sangat sesuai dengan apa contohnya Full HD. Nah, kemudian setelah itu kita belajar editing Bapak dan Ibu. Editingnya pun sama. Nanti kita belajar editingnya pun sama. Editing yang simple, yang bisa dimanfaatkan atau yang ada di gadget. Kalau Bapak dan Ibu tidak mempunyai SDM atau Bapak dan Ibu ingin tahu cara ngeditnya bagaimana Pak? Saya gampang. Nanti ada Mas Eldio akan bisa memberikan materinya tentang cara editing mudah. Simple, menggunakan apa tidak sekelas standar profesional, enggak Bapak dan Ibu semua. Setelah itu baru kita sosialisasikan, kita bisa distribusi sekian ribu konten yang berbahasanya yang negatif dibandingkan dengan konten yang positif itu sangat jauh Bapak dan Ibu semua.
Nah, nanti kalian Bapak dan Ibu semua ini yang akan mengimbangi konten-konten Bapak dan Ibu semua. Jadi sekali lagi, materi saya ini bukan materi hanya untuk sebatas kepada Bapak dan Ibu mengikuti lomba. Tetapi prosesnya Bapak dan Ibu sama. Nanti kan ini elemennya. Oh, tadi saya analisisnya saya menulis KI, udah KI, KD, kelas, semester sudah saya tentuin gitu kan. Sudah dapat saya Pak Majid, saya sudah dapat nih. Berarti saya KI 3. KD-nya KD yang ini, makanya sederhana sekali. Produksinya bagaimana? Nanti kita lihat Bapak dan Ibu semua. Kaitannya dengan proses dari tahapan pengembangan media pembelajaran. Nah, ini saya tidak terlalu banyak, mungkin nanti saya Bapak dan Ibu semua akan lihat terkait dengan proses sebuah pengembangan media, di teori banget nanti saya akan diskusi dengan Bapak dengan banyak. Ini yang pertama saya nggak bicara ini juga, bicara nanti sekarang. Nah, ini Bapak dan Ibu semua yang akan saya bahas. Apa yang membedakan antara video pembelajaran dengan video lainnya? Nah, ini Bapak dan Ibu semua yang perlu kita pahami. Sekarang banyak sekali video-video yang memang beredar, baik di media sosial maupun berbasis kepada laman-laman, ya artinya seperti di YouTube, di media lainnya. Nah, sekarang apa sih Bapak Ibu semua yang membedakan antara video pembelajaran dengan video lainnya? Ini, pengertian video pembelajaran. Media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran. Tadi kan kita pelajari yang berisi konsep, bisa prosedur, bisa prinsip, bisa teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Ini Bapak dan Ibu semua penting, jadi media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Ini yang membedakan antara video pembelajaran dengan video pembelajaran. Nah, sekarang kita bisa lihat manfaat videonya, Bapak Ibu. Memotivasi. Tadi kita menyampaikan informasi, konsep, prosedur, fakta, menciptakan aktivitas belajar. Nah, kemudian ini unsur-unsurnya videonya, Bapak Ibu. Ada unsur audio, ada unsur visual, ada warna, ada suara, ada gerak, ada bisa mengulang ini unsur gerak atau prosedur, bisa mengulang peristiwa atau adegan, memperlihatkan file mereka mencegah kejenuhan dan membangkitkan emosi Bapak dan Ibu semua. Jadi nih, kemudian, nah ini yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu semua. Bagaimana dalam pengembangan, pakem pengembangan, tadi kan kita udah ada prinsipnya. Kemudian pengembangan videonya. Tadi kan pengembangan media pembelajaran secara keseluruhan. Sekarang kita bicara pakemnya, Bapak. Pengembangan program daripada video pembelajaran. Yang pertama adalah durasi pendek, Bapak dan Ibu semua. Kalau saya baca di panduan untuk Bapak dan Ibu untuk lomba, itu kan 5 sampai 10 menit. Apakah itu termasuk durasi pendek? Ya, termasuk durasi pendek Bapak dan Ibu semua. Nanti kita lihat sebenarnya durasi pendek ini istilahnya berapa menit sih sebenarnya gitu kan, seperti itu. Nah, kenapa durasi pendek Bapak dan Ibu semua? Karena kalau dengan durasi pendek kita bisa memaksimalkan berbagai macam media secara mudah. Contohnya, kalau kita menggunakan media WhatsApp yang paling familiar, durasi pendek sangat memungkinkan sekali, durasi 2-3 menit, 4 menit, 5 menit. Kita pun nggak jenuh kan Bapak Ibu kalau terlalu panjang. Pertama, uploadnya susah, memakan file memori kita juga, kemudian apalagi kalau nanti kita uploadnya ke YouTube juga akan susah dan akan lama gitu kan. File yang dimakan pun akan besar gitu. Nah, jadi tetap pertahankan durasi yang pendek Bapak dan Ibu semua. Durasi yang pendek ini makanya saya bilang tadi, kenapa harus durasi pendek juga? Pertama, jangan terlalu banyak nanti Bapak dan Ibu ngambil KD-nya. Cukup 1 atau 2 gitu kan, jangan sampai satu pertemuan dimaus dalam satu video Bapak dan Ibu semua. Gitu kan. Bisa video yang lain gitu kan, seperti itu ya. Kemudian gaya bahasa percakapannya, Bu. Gaya bahasa percakapan, jangan bahasa yang terlalu formal nanti. Santai, rileks, terus gaya percakapan, bahasa yang kita selalu kita gunakan di dalam kelas, jangan juga terlalu formal Bapak dan Ibu semua.
Kemudian bicara cepat dan antusias. Jangan terlalu lama Bapak dan Ibu semua. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang A, B, dan C. Itu termasuk lama kalau menurut saya. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas, nah itu kita bahasanya nanti video Bapak dan Ibu, coba Ibu Bapak Ibu di-create, jadi istilahnya mungkin nanti bicara cepat antusias mulai dilatih lah. Yang tadi bicara lambat untuk kepentingan video ini, untuk kepentingan video kita usahakan kita latih Bapak dan Ibu semua bicara cepat dan antusias, gitu kan ya. Bicara cepat dan antusias nanti sehingga si audien kita atau pemirsa kita atau anak didik kita juga akan terlihat antusias. Oh, Bapak Ibu juga semangat nih gitu kan. Antusias Bapak Ibu semua. Kalau nanti konsepnya adalah katakan mau talking head, mau tutorial, mau apa, mau berbicara sendiri menjelaskan dengan bahasa kami itu talking head atau tutorial, itu harus antusias Bapak Ibu semua. Dan cepat, jangan terlalu lambat gitu. Kemudian adalah konten yang saya banget gitu kan Bapak dan Ibu. Artinya benar-benar konten yang Bapak Ibu kuasai gitu loh. Jangan juga Bapak dan Ibu karena ini saya pengen videonya bagus, ini saya mengambil ini, kemudian itu malah Bapak dan Ibu jadi salah gitu kan. Jadi kontennya yang saya banget Bapak dan Ibu semua, dan kita sesuaikan juga. Jangan sampai konten yang saya banget karena saya guru SMP, saya guru SMA, saya mengambil apa menyampaikannya kontennya itu bergayanya gaya apa yang SD, jangan juga Bapak dan Ibu semua. Jadi kontennya yang saya banget lah seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan jenis informasi dan gaya belajar. Nah, nanti kita lihat, oh anak didik kita gaya belajarnya seperti ini. Nanti kita sesuaikan Bapak dan Ibu semua terkait dengan inilah pakem pengembangan program video pembelajaran. Pastikan durasinya adalah durasi pendek Bapak dan Ibu semua. Kalau panitia menyatakan 5-10, Bapak dan Ibu bisa mencapai 5 saja sudah bagus, itu akan lebih bagus. Tapi diperhatikan juga nanti ya, begitu Ibu dan Ibu semua, oh saya pengen menjadi durasi pendek. Ini ternyata tidak sampai juga materinya, berarti Ibu cari alternatif lain. Gitu loh. Artinya kita kadangkala bukan saya sendiri, mungkin teman-teman Bapak Ibu juga sama, kalau ngeliat video yang panjang kan suka di skip apa gitu kan. Karena nggak sesuai gitu kan. Kita langsung to the point gitu kan. Nah, itu Bapak. Kemudian gaya bahasa tadi. Karena mungkin durasinya pendek juga, gaya bahasanya kita agak percepat Bapak. Kita lebih antusias. Kita perhatikan media-media selain media TV, media berbasis internet seperti YouTube, itu udah gaya bahasanya udah gaya bahasa cepat gitu kan ya. Terus bicaranya cepat dan antusias gitu kan. Nah, kemudian kontennya yang saya banget dan sesuaikan dengan jenis informasinya dan gaya belajar. Nah, ini Bapak dan Ibu semua. Mengapa durasi pendek? Mengapa di lomba ini kita minta 5 sampai 10 menit gitu kan? Kebutuhan akan aneka sumber belajar. Kalau bahasa kami adalah Bapak dan Ibu semua itu learning object. Satu indikator. Mampu menjelaskan, mampu menganalisa mengapa terjadinya gerhana matahari. Itu saja sudah. Ibu cukup materinya katakan menganalisa gerhana matahari. Mengapa terjadi gerhana matahari? Nah, nanti bisa kita lihat. Jadi itu bahasa saya learning object. Bisa jadi satu pertemuan itu dibutuhkan beberapa video. Nggak masalah, Bapak dan Ibu semua. Jadi sekali lagi, bisa jadi satu pertemuan itu dibutuhkan beberapa video. Karena bisa jadi satu pertemuan itu ternyata ada beberapa KD gitu kan. Oh, saya karena durasinya pendek tadi dengan asumsi untuk pemanfaatan yang lebih mudah, saya akan membuatnya menjadi beberapa video. Monggo. Tapi kalau untuk kebutuhan ini kan kita hanya untuk satu video ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk kebutuhan pembelajaran nanti silakan Bapak dan Ibu itu dianalisis lagi kurikulumnya, dilihat lagi KI-nya, dilihat lagi KD-nya. Kemudian daya konsentrasi. Yang tadi saya bilang, Bapak dan Ibu semua kalau ngeliat durasi panjang pasti skip. Ini nggak penting, ini saya skip gitu kan, itu pasti seperti itu. Kemudian efektivitas konten. Sekali lagi ini efektivitas konten, tadi saya bilang jangan terlalu panjang, karena terlalu panjang, terlalu banyak materi, Ibu borong itu satu pertemuan di satu video setengah jam, atau bahasa kita adalah dari A sampai Z, nggak bisa juga Bapak Ibu semua. Terus format medianya kita nanti sekali lagi, kita gunakan multi platform nanti Bapak Ibu semuanya.
Tadi yang saya sampaikan bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan YouTube, bisa nanti file dengan menggunakan IG. Kalau IG kan 1 menit ya Bapak dan Ibu semua. Nah, itu bisa menggunakan media sosial yang lain. Orang juga nggak males ngelihatnya, oh ini durasi cuma 4 menit. Saya juga gitu kan Bapak Ibu semua. Kalau durasi pendek saya suka lihat, tapi gue wah durasinya panjang banget, langsung saya delete aja, gitu kan. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu semua makanya sesuaikan materi-materi yang mana, dianalisis tadi RPP dan Bapak dan Ibu semua. Jangan terlalu banyak KD-nya yang kita angkat, bisa 1 atau maksimal 2 KD untuk mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan 1 pertemuan jadi 1 video. Bukan ini yang kita inginkan, yang inginkan adalah video adalah bagian dari sumber belajar yang nanti akan kita gunakan di kelas. Bukan hanya Bapak dan Ibu saja nanti memanfaatkan media ini. Bisa jadi begitu kita upload videonya bagus, Bapak Ibu menciptakan karya yang bagus, bukan hanya menang di lomba, akan banyak viewernya, akan banyak orang yang melihat. Ini akan menjadi karya kita. Ya secara otomatis kalau Bapak dan Ibu kita perhatikan YouTuber sekarang itu, dampaknya adalah mereka pede dengan konten-konten mereka. Kenapa kita nggak pede dengan konten kita yang kita kembangkan? Kita upload, kita lihat, minimal buat anak didik kita. Tolong dilihat, tolong penugasan, kan seperti itu. Ada penugasan. Di situ ada sebagai tadi saya bilang itu ada pengayaan. Nah, minimal anak-anak didik kita. Di mana lihatnya? Tadi saya bilang bisa di sosial media ataupun di laman atau di YouTube yang ada yang Bapak dan Ibu miliki semua. Nah, kemudian lanjut Bapak dan Ibu, ini. Nah, sebenarnya berapa menit Bapak dan Ibu? Nah, ini jadi durasi pendek yang sangat-sangat yang dianjurkan dasar penelitian adalah 3 sampai 6 menit. Ini luar biasa Bapak dan Ibu semua yang menontonnya ini antara 0 sampai 3 karena panitia sudah menyatakan tadi 5 sampai 10 menit mangga. Bapak dan Ibu semua dirancang bagaimana mengembangkan medianya. Sekali lagi tadi saya sudah menyampaikan cukup banyak, jangan sampai 1 pertemuan Bapak dan Ibu semua divideokan atau Bapak Ibu didokumentasikan, tetapi dari 1 pertemuan itu saya hanya mengangkat video KD-nya A, KD-nya B. Nanti bisa asumsinya, oh ternyata ini udah kita bisa prediksi sebenarnya Bapak dan Ibu dari awal, sudah kita bisa prediksi nih. Begitu ngangkat KD ini, mampu menganalisa apa materinya. Nanti kita lihat. Materinya begitu menganalisa, sekali lagi, menganalisa berarti materinya apa. Itu yang akan kita sampaikan. Nah, demikian Bapak dan Ibu semua. Jadi video yang memungkinkan yang Bapak kita imbus 5 sampai 10 menit. Nah, ini Bapak dan Ibu semua. Media mana yang terbaik? Tak ada media yang sempurna Bapak dan Ibu semua. Ini karena sebenarnya kita tadi membahas adalah media audio, video, multimedia, animasi, tetapi sekarang kita membahasnya khusus untuk yang video. Kalau kita lihat media yang terbaik ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Tadi saya sudah menjelaskan sebuah banyak hal, bagaimana pengembangannya, bagaimana terkait dengan pemilihan yang membedakan antara video pembelajaran dan video non-pembelajaran. Monggo Bapak dan Ibu karya-karyanya terkait dengan video atau media pembelajaran berbasis video. Ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu semua terkait dengan terkait dengan materi saya. Tadi saya sampaikan sekali lagi durasinya yang pendek, kemudian tahapannya yang membedakan yang ini Bapak dan Ibu semua. Ini saya tidak perlu sampaikan. Ini Bapak dan Ibu. Pertama adalah kita analisis. Analisisnya tadi saya bilang dari kurikulum atau dari cara video, tidak bicara media audio, tidak bicara multimedia, Bapak Ibu. Setelah itu kita rancang, kita naskah, sudah kita tentukan. Jangan terlalu banyak, sekali lagi. Maksimal anjuran saya maksimal 2 kompetensi dasar saja Bapak dan Ibu semua. Kalau bisa jangan kaitkan, kemudian setelah itu Bapak Ibu rancang naskahnya nanti akan diberikan oleh Teh seperti apa sih membuat naskahnya, kemudian diproduksinya seperti
apa sih produksinya simpel. Produksi yang kita kuasai, alat dan Bapak Ibu miliki. Kalau memang Bapak dan Ibu punya SDM untuk tim, monggo saja. Ibu semua, terima kasih atas atensinya yang dapat saya berikan. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua dalam mengembangkan media pembelajaran yang ada di Ismuba atau Islam Kemuhammadiyaan. Diskusi juga Bapak dan Ibu semua, mohon nanti kita bisa lebih tertib Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa mengefektifkan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Moderator. Mohon izin saya kembalikan ke moderator dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa presentasi pada pagi ini, Pak Abdul Majid. Makasih ya. Ya Pak, sama Pak. Mudah-mudahan teman-teman sudah bersemangat. Udah ada yang angkat tangan ini, yang terlebih dulu ada dari SD 2. Mana tadi Mas? Tolong di SDM SD Muhammadiyah 24 Abdul mana nih? Ya, spotlight. Silakan Pak, di unmute. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Materi. Tadi ada beberapa yang saya garis bawahi, yaitu terkait tentang konten dari video yang akan dipertontonkan atau ditujukan kepada peserta didik. Apa yang menjadi dasar untuk menjadikan video yang kita tulis, kita awali dengan naskah untuk sampai ke kesempurnaan video itu, Pak. Pada dasarnya dengan materi yang bisa dikatakan kalau kita tatap muka bisa sampai setengah jam waktu pelajaran, tapi dalam video hanya berdurasi sekitar 5 atau sampai 10 menit. Gimana memaksimalkannya begitu, Pak? Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari SMK Layaran. Coba di spotlight Mas. Silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari aturan itu kan diantaranya adalah tentang originalitas video gitu ya. Terus tadi dijelaskan oleh Pak Majid bahwa kita boleh menggunakan misalkan ya kita menggunakan alat peraga bantu yang itu mungkin dalam bentuk animasi atau dalam bentuk video. Contohnya misalkan bahas tentang tata cara pengurusan mayat. Kemudian kita tampilkan sepintas saja video dan itu kita ambil dari YouTube misalkanlah, tapi yang tidak terkena royalti atau free royalti copyright gitu ya. Apakah itu dibolehkan? Ini hanya menegaskan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu lagi ya dari SMA Muhammadiyah 3 Jogja. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sebenarnya sudah saya tulis di chat untuk besok praktek edit video. Apakah aplikasinya sudah ditentukan atau nanti kita aplikasi yang sudah kita miliki saja? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di off Mas. Terima
Terima kasih Pak Abdul Majid. Ada 3 pertanyaan yang sudah diajukan dari SD Muhammadiyah 2, dari SMK Pelayaran, dan dari SMA Muhammadiyah 3 Jogja, ya, terkait dengan efektivitas, kemudian terkait dengan, kalau yang terakhir terkait dengan aplikasi video yang digunakan. Silakan Pak Abdul Majid. Ya, Majid. terima kasih Pak Moderator. Pertama terkait dengan pertanyaan Pak Abdul Hafiz ini dari SDM Muhammadiyah 24. Semua dengan durasi pendek ini materi itu sampai. Gitu kan. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu semua, dapat saya sampaikan tadi ada beberapa prinsip pengembangan media. Buat sebuah video itu ingin menguasai apa bahasanya, itu ingin menyampaikan dari A sampai Z. Bisa dipilih Bapak dan Ibu semua. Katakan satu pertemuannya, katakan satu pertemuan itu kita durasinya berapa, tadi saja Bapak menganalisa apa gitu kan, tergantung materinya nanti ya, materinya apa. Jadi saya bilang menganalisa terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Nanti kita videokan tuh. Ada alat peraga di situ kita siapkan, dan Bapak Ibu semua to the point saja materinya. Istilahnya, baik anak-anak, sekarang kita akan mencoba, ini teman-teman akan mampu, kita depan, kita siapkan alat peraga kita, yang pasti harus dijelaskan dulu Bapak, tujuannya apa, menganalisa terjadinya. Berarti Bapak dan Ibu semua jangan terlalu banyak prolognya, langsung ke prosesnya. Sekali lagi, langsung ke prosesnya. Mungkin Ibu semua, kita jangan terlalu banyak juga, sekali lagi, KD-nya. Cukup 1 atau 2. Sekali lagi. Kemudian jangan terlalu banyak juga prolognya. Gitu kan? Jangan terlalu banyak prolognya, habis dengan prolog nanti kita gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, ada sebuah alat peraga. Itu didokumentasikan saja semua. Berapa menit nanti prosesnya Bapak dan Ibu semua. Bisa jadi Bapak dan Ibu pada saat melakukan itu setengah jam. Bisa jadi itu 15 menit proses itu. Mantunya nih, dari Bapak memberikan materi tentang terjadinya gerhana matahari. Nah, kemudian Bapak rekam 10 menit, nanti kita potong-potong di post editing. Ini fungsinya Bapak, fungsinya dan nanti fungsinya editing. Masalahannya tadi saya lihat kan, kita perhatikan kenapa harus durasi pendek, konsentrasi anak, terus konten, terus kemudian menghindari orang yang skip itu atau menghindari kepada materi yang lain, itu platform nanti Bapak dan Ibu semua. Nah itu mungkin jawaban saya, nanti Pak Hafiz ya, nanti bisa diskusi
diskusi banyak lagi terkait dengan bagaimana caranya. Syukur-syukur Pak Habib nanti bisa punya materi, punya apa, bisa diskusikan dengan saya juga materinya apa, dengan tim kami juga yang di Pusda kita sampaikan. Mungkin saya hanya menyampaikannya dari MNO saja. Bahasa saya seperti itu, jadi hanya sekian menit saja. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan dari SM yang kedua, mohon izin nanti Pak Hafiz, nanti kita bisa ini kalau nggak puas ya Pak Hafiz ya, kalau nggak puas silakan nanti di chat dengan Ya, saya. Pak. Kemudian ya, nah kita harap Bapak dan Ibu semua, yang kita harapkan adalah video orisinal. Kita harapkan nanti kita bisa lihat nih. Dari tim juri, bahasanya kami biasanya juga jadi tim juri Bapak dan Ibu semua, kita lihat berapa persen si peserta ini menggunakan video luar dan berapa mengambil videonya dari YouTube, katakan seperti itu. Terus Bapak menjelaskannya hanya sekian menit. Ya buat apa juga gitu kan? Kenapa Bapak Gani tidak membuat aja proses pengurusan mayat yang kita demonstrasikan gitu loh. Nah nanti kalau literaturnya atau literatur atau jangan mengambil dari YouTube ya, YouTube ya gampang saja selesai gitu saja. Kan bukan itu yang kita harapkan Bapak dan Ibu semua gitu kan. Jadi itu bukan yang kita harapkan. Jadi istilahnya semakin banyak konten yang Bapak dan Ibu semua buat dengan karya orisinal Bapak dan Ibu, akan semakin banyak video yang konten yang positif. Salah satunya ya konten-konten seperti ini gitu kan. Jadi sekali lagi bukan hindari sih Bapak, meminimalis lah penggunaan sumber lain selain dari Bapak, hasil karya Bapak dan Ibu semua. Hindari. Kalau seandainya Bapak dan Ibu udah nggak bisa juga katakan mau, ya monggo saja. Tapi presentasinya jangan. Bahasa saya nggak mengatakan sekian persen Bapak dan Ibu semua, bisa katakan maksimal 10 atau 15%. Sisanya adalah usahakan punya Bapak dan Ibu semua. Kami udah bisa membaca Bapak dan Ibu semua. Artinya kami biasanya kami menjurikan, udah pertama aja udah kita lihat, oh ternyata ini banyak ini. Otomatis kalau masa lomba, gitu, kalau masa lomba ya kita punya presentasi itu, penilaiannya seperti itu ada Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian ini terkait pertanyaan, saya lanjut nanti Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita diskusikan lagi. Ini SMA Muhammadiyah Yogyakarta Muhammadiyah Pak Al-Fatih, ini aplikasi editing. Kita tidak menganjurkan aplikasi editing apapun, yang dikuasai oleh Bapak dan Ibu semua saja. Gitu kan? Saya biasa pakai Filmora, monggo. Bahasa saya pakai Adobe Premiere, monggo. Saya pakai Final Cut Pro, monggo. Bahkan nanti ada materi yang kita sampaikan cara mengedit secara simpel, gitu kan, dengan menggunakan gadget Bapak dan Ibu semua. Ini sebuah awal saja sih, nanti mungkin saya bisa berdiskusi dengan teman-teman dari Kemuhammadiyahan yang bisa kita program lebih lanjut, yang mungkin ada pelatihan tentang editing, kita akan siapkan juga, nanti bagaimana teknisnya, saya bisa bicara dengan teman-teman, kebetulan teman-teman Pusdatin juga ada yang aktif juga di Kemuhammadiyahan ini, insya Allah nanti kita bisa ada pertemuan lebih lanjut bagaimana teknisnya. Jadi sekali lagi, terkait dengan penggunaan aplikasi editing, itu kita tidak harus menggunakan A atau B. Sama juga penggunaan produksi. Kami tidak mengharuskan Bapak menggunakan kamera ini, enggak. Sudah standar teknis, standar broadcast sudah Full HD, gitu kan, sudah sangat mumpuni lah. Jadi sekali lagi alat produksinya maksimalkan yang ada dan Bapak dan Ibu semua. Hanya nanti strategi produksinya mungkin Mas Eldio akan bisa menyampaikan bagaimana strateginya agar menggunakan alat yang sederhana dengan kualitas yang luar biasa. Itu kita akan sampaikan di tahap pelaksanaan produksi Bapak dan Ibu. Mungkin itu dari saya,
Bapak dan Ibu, pertanyaan dari Pak Hafiz, Pak Gani, dan Pak Al-Fatih dari SMK Muhammadiyah. Silakan Pak Moderator. Ya, masih ada satu lagi Pak, itu dari Pak Azra FF. Kan Pak Azra. Silakan Pak Azra. Jadi bertanya nggak tuh? Ya, kalau Pak Azra terpental, itu ada dari SD Muhammadiyah 3 Denpasar. Tadi angkat tangan. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala kita di SD Muhammadiyah 3 Denpasar, ada yang saya tanyakan tentang pembuatan video ini apakah boleh melibatkan siswa? Orang lain sebagai media untuk anak-anak. Oke. Termasuk juga untuk pengeditan. Karena kita ada tim di sekolah, jadi kita kan kelompok ini. Ada yang mengedit tersendiri, lalu kita mempersiapkan media pembelajarannya. Dan melibatkan siswa untuk mempraktekannya. Boleh apa tidak? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih dari SD Muhammadiyah Denpasar. Namanya siapa, Pak? Pak Zainal, Pak. Oh, Pak Zainal. Ya, baik. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup langsung saja Pak Abdul Majid. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Nur Huda, Pak Zainal. Ini sebenarnya saya tidak bisa kapasitas untuk menjawab ini ya, untuk boleh atau tidaknya gitu kan. Kalau dalam sebuah pengembangan video pembelajaran, kita bicaranya bukan lomba nih ya, kita bukan bicara lomba, itu diperbolehkan. Bapak Ibu semua mengembangkan sebuah media pembelajaran, baik karya Bapak Ibu guru secara individu, maupun karya dari lembaga, dalam ini sekolah, silakan gitu kan. Tetapi kalau untuk lomba, nanti kita lihat aturan mainnya ya, aturan mainnya kita lihat kembali apakah diperbolehkan atau memang itu karya original guru yang bersangkutan. Nanti kita lihat Pak Nurul Huda ya, saya nggak bisa menjawab kapasitas ini. Tetapi kalau mengembangkan media, Bapak Ibu semua, ini boleh ya untuk pengembangan media. Sekolah ingin membuat produk media, silakan saja. Demikian mungkin jawaban saya Pak Zainal Arifin, mohon izin ya Pak ya, mohon izin. Ya. Jadi nanti akan ditindaklanjuti di RTL Pak ya, yang khusus untuk lomba ini ya. Di RTL nanti akan dijelaskan tentang. Ya, syukur, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Abdul Majid. Saya kira sesi kita berakhir pukul 11. Nanti kita akan lanjutkan apakah kita akan panel bertiga, nanti Pak Abdul Majid beserta tim dari Pusdatin untuk melanjutkan sesi ini, atau nanti langsung ke Ibu Stuti Alawiyah.